Haleluya, selamat pagi Jemaat Immanuel. Kembali lagi bersama di dalam program Berkat Pagi hari ini. Puji Tuhan, kalau kita semua ada dalam keadaan yang baik, kita percaya semua karena kebaikannya Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan buka di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-34. Saya akan bacakan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saudara bisa melihat Alkitab saudara masing-masing. Kita baca Keluaran 34 ayat yang ke-6 dan ke-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dua ayat tersebut, kita bisa melihat bahwa hal-hal yang tadi kita baca itu adalah bagaimana pribadi Allah. Bagaimana sifat dan karakter dari Allah yang kita sembah. Kita perlu tahu pribadi Allah yang kita sembah. Kenapa? Supaya di dalam hidup kita bisa menyenangkan hati Allah. Karena pribadi Allah itu dapat mencerminkan hati Allah dan dapat mencerminkan apa yang Ia ingin lakukan kepada kita. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu sekali belajar mengerti, mengenal sifat dan pribadi Allah, karakternya seperti apa. Kalau kita baca di ayat yang ke-6 dan ke-7 tadi, saudara, ada sifat-sifat Allah yang terlihat kontras, ya. Di mana di satu sisi dia adalah Allah yang penyayang, dia adalah Allah yang pengampun, dia maha baik, dia penuh kasih, namun juga di sisi yang lain, ia juga tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bahkan membalaskan kesalahan bapa kepada anak, cucu, sampai keturunannya yang keempat. Ini kita bisa melihat bahwa ada dua sisi dari sifat Allah, yaitu dia sebagai Allah yang maha kasih, tapi juga di sisi lain dia adalah Allah yang tegas ataupun Allah yang adil. Nah saudara, kita perlu melihat pribadi Allah ini secara utuh. Jangan kita melihat hanya dari satu sisi saja, dari sisi kasih-Nya ataupun dari sisi keadilannya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu melihat pribadi Allah secara utuh. Jangan hanya melihat dari sisi kasih-Nya saja. Kalau kita sebagai anak Tuhan hanya melihat dari sisi kasih-Nya saja, bahwa Ia maha pengasih, bahwa Ia maha penyayang, bahwa Ia pengampun, Ia setia, bisa saja hidup kita ini nantinya jadi semena-mena di dalam kita mengikut Tuhan. Kalau kita hanya melihat dari sisi kebaikannya Tuhan, sisi kesabarannya Tuhan, kita bisa dengan sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran secara sadar. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu baik pelanggaran, baik kesalahan apapun yang secara tidak sengaja maupun sengaja, kita tahu bahwa Tuhan pasti akan mengampuni. Kalau kita hanya melihat dari sisi kebaikannya Tuhan, sisi kasih-Nya Tuhan saja, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kurang ajar dengan Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik. Kita tidak bisa melihat pribadi Allah hanya dari sisi kasih-Nya saja. Betul Ia baik, betul Ia mengampuni, namun jangan lupa kita juga punya Allah yang maha adil. Dia Allah yang kudus, Dia tidak bisa dipermainkan, Dia tidak bisa dibohongi. Dia tegas dan adil. Bahwa kita punya Allah yang tidak tinggal diam apabila kita hidup bermain-main dalam dosa. Apabila kita hidup bermain-main dengan dosa, apabila kita tidak mau bertobat, ada konsekuensi atau hukuman yang akan kita dapatkan apabila kita tidak mau bertobat. Bahkan ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa apabila kita tidak mau bertobat dari setiap dosa kita, maka hukuman tersebut, konsekuensi itu akan diturunkan, akan berlanjut kepada anak-anak kita, cucu, bahkan sampai keturunan 3 dan keempat. Sungguh mengerikan sekali apabila kalau kita
bermain-main dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, pagi hari ini melalui ayat ini kita perlu belajar bagaimana kita mengenal pribadi Allah secara utuh. Dia adalah Allah yang penuh kasih dan juga Dia adalah Allah yang adil dan tegas. Apabila kita bisa melihat Allah seperti itu secara utuh, maka pastinya kita akan punya sikap yang hormat kepada Allah kita. Dan dalam hidup ini kita tidak akan mempermainkan Tuhan dengan hidup yang sembrono. Kita akan hidup benar, bukan bermain dengan dosa. Tapi juga kita tahu siapa yang akan menjamin dan membela hidup kita. Kalau kita buka di dalam Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6 bagian A saja. Di situ dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pengenalan yang benar akan Allah, saudara, akan membawa kita kepada hubungan yang benar dan kita akan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah kita. Bukan untuk memanfaatkannya, tapi karena kita benar-benar hidup mengenal dan mengasihi Tuhan. Saudara, pengenalan yang benar akan Allah itu sangatlah penting. Kita harus bertumbuh setiap hari di dalam pengenalan kita akan Allah. Pengenalan yang benar bukan hanya asal mengenal, tapi benar-benar pengenalan yang benar akan Allah. Bahwa Dia bukan hanya Allah yang penuh kasih, tapi juga Dia Allah yang adil. Tidak bisa berkompromi dengan dosa. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara, melalui ayat ini mari kita mau terus belajar untuk selalu mengenal Allah, mengenal dengan benar Allah yang kita sembah, siapa Dia, bagaimana pribadinya. Dan pengenalan akan Allah itu tidak instan. Ini terjadi setiap harinya. Akumulatif, setiap harinya kita bangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan. Yang paling penting adalah firman Tuhan. Kita bisa mengenal Allah secara pribadi melalui kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, mari kita mau terus belajar untuk mengenal pribadi Allah dengan benar. Bukan mau sisi kasihnya saja, namun kita mau menerima sisi adilnya juga supaya hidup kita juga dibenarkan di hadapan Allah, saudara. Pengenalan akan Allah akan membawa kita kepada kebenaran yang sejati, bukan kepada kebinasaan. Pagi hari ini, mari teruslah kita mengenal Allah. Jangan pernah berhenti untuk belajar tentang pribadi Allah kita melalui firman-Nya. Melalui kebenaran firman Tuhan yang selalu disampaikan di berkat pagi setiap paginya. Itu bisa membantu kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk kita selalu hidup benar di dalam pengenalan kita yang benar akan Allah. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita.